Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dalam kesempatan ini, kita masih diberi kesehatan yang tidak kekurangan sesuatu apapun. Unsur angin yang akan membuat pusaran angin dalam arti terjadinya angin puting beliung maupun angin tornado. Unsur api yang akan memuntahkan panasnya air liur api. Jika disimpulkan, maka terjadinya gunung meletus maupun turunnya meteor. Unsur air yang akan membuat genangan air di mana-mana yaitu bencana banjir. Unsur cahaya yang akan membuat terang maupun gelapnya dunia. Itu semua atas izin Tuhan Yang Maha Esa. Karena para leluhur telah memberi pesan bahwa gelombang kedua telah dimulai saat ini juga, maka berhati-hatilah para umat. Karena gelombang kedua ini akan membuat Nusantara kembali ke titik nol, yaitu terjadinya krisis ekonomi yang sangat tinggi, terjadinya angka kematian yang cukup drastis, dan terjadinya perseteruan antara pihak-pihak serta para umat. Maka dari itu, persiapkan diri kita, karena semua itu adalah proses untuk menyambut datangnya Imam Al-Mahdi, Satrio Piningit, Ratu Adil, Sang Kinasih, Sang Pinilih, Satria Terakhir, 1000 gelar satu jiwa, bermawas dirilah dan saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Sebab Imam akhir zaman itu datang ketika Nusantara memang sudah berada di titik nol. Imam akhir zaman itu datang tanpa bala tentara, sebab bala tentaranya sudah ada sejak dahulu kala sebelum ia dilahirkan. Imam akhir zaman itu datang tanpa perlu pengakuan bahwa dirinya pemimpin akhir zaman, namun ia dapat membuktikan segala sesuatunya dengan meluruskan sejarah Nusantara serta meluruskan akidah-akidah di setiap agama yang ada di Nusantara. Ia akan meluruskan dan membenarkan setiap para nabi dan Tuhannya. Bintang dengan cahaya emas yang berkilau di langit yang cerah, yang sudah menyatu dan dalam waktu dekat telah bergerak dan terus bergerak menuju penjuru mata angin sesuai dengan kuasa ilahi. Haruskah rahmat yang turun disertai dengan bencana alam yang akan menjadikan Nusantara berada di titik nol? Jikalaupun leluhur bangsa ini bisa menahannya, pasti bisa ditahan. Tetapi kali ini ibarat buah yang sudah masak di pohonnya, maka buah itu harus dipetik untuk dipanen. Bila mana buah tersebut tidak dipanen akan merusak seluruh area kebun itu. Menjelang titik balik kehadiran sosok yang ditunggu, bagi peradaban baru yang damai, subur, sentosa, makmur dan adil. Sesungguhnya, apabila terjadi suatu kejadian di seluruh alam semesta akan menunjukkan pesonanya yang luar biasa dan membuat manusia terheran-terheran, maka manusia akan berkata mengapa bisa terjadi dan mustahil. Tetapi itu hak meriwayatkan takdir seseorang di luar nalar. Semua itu harus terjadi,
dan sedang terjadi agar semua orang yang tidak percaya dengan kelebihan yang dimiliki alam dan yang ada di dalam jiwa seseorang yang telah terpilih sebagai manusia pilihan. Akan kembalinya masa keemasan, masa kembalinya jati diri Nusantara dan masa kembalinya kejayaan Nusantara. Meski hanya sebagian kecil orang yang mempercayainya dan itu akan memang terjadi. Karena ada orang-orang yang terpanggil jiwanya yang terhubung dengan jiwa leluhur di masa lalu sebagai Daulat, Satria, Sri Kandi dan Panji-Panji leluhur Nusantara untuk sebagai yang terpilih mengawal, menata, mengembalikan, mewujudkan kejayaan terjadi. Satrio Piningit, mereka ada di penjuru negeri dari segala kalangan dan dari semua trajiwa yang ada di Nusantara ini. Mereka menjalankan titah untuk memberikan keyakinan dan memberi angin pemahaman dari dalam menggerakkan hati mereka yang masih lupa dan lalai pada ajaran leluhurnya. Semua kini sudah mulai terfahamkan kembali tanpa orang mempelajari, namun hati mereka mulai tergerak sendiri tentang ajaran budi berwelas asih. Mari kita mempersiapkan diri untuk dapat menjadi umat pilihan di akhir zaman dengan cara membekali diri kita dalam berbuat baik pada sesama umat, maupun umat lainnya yang berbeda suku, agama, etnis maupun budaya. Jagalah toleransi yang ada di Nusantara, maka diri kita akan selamat dari prahara yang terjadi di Nusantara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.